Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. فيا أيها الإخوان والأخوات رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul azim. Bapak dan ibu-ibu serta adik-adik yang berbahagia, alhamdulillah pada ba'da subuh ini kita masih menyempatkan sebagian waktu kita untuk bersama-sama mengkaji ayat Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan saya sampaikan pada pagi berkaitan dengan Mi'raj kaum mukminin yang merujuk pada peristiwa besar yang tertulis di dalam surah Bani Israel, surat nomor 17 ayat yang pertama. Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba menjelaskan kata demi kata berkaitan dengan ayat yang kita pahami pada surah Bani Israel ini, ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan pernyataannya dengan menggunakan kata yang sangat istimewa. Dalam ayat ini, sebelum Allah menjabarkan peristiwa besar ini, Allah menggunakan ungkapan yang sangat penting, yakni menggunakan kata subhana. Istilah kata subhana, subhana, sabbaha, yusabbihu, itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa sederhana, itu bermakna maha suci atau menyucikan. Banyak ayat yang termaktub di dalam Al-Quran, dalam berbagai surah dan dalam berbagai ayat, menggunakan istilah yang amat penting ini. Salah satunya kita sering baca misalnya peristiwa yang dialami dalam pentas alam malakut antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan para malaikat sebelum kita ada, bahkan sebelum nenek moyang kita ada. Allah telah berdialog dengan para malaikat di alam malakut. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inni ja'ilun fil ardi khalifah ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak.
Allah mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi ini. Kemudian malaikat justru menjawabnya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak. Apakah engkau, wahai Tuhan, akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah? Wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak, dan kami nusabbih, bertasbih, wa nuqaddisu lak, dan menguduskanmu. Itu pernyataan para malaikat. Pernyataan malaikat itu bukan pernyataan main-main. Dan para malaikat menggunakan ungkapan nusabbih. Kenapa malaikat menggunakan ungkapan nusabbih? Kami bertasbih kepadamu. Ini adalah peristiwa yang betul-betul dipentaskan di dalam Al-Quran antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan para malaikat. Yang sebetulnya kalau dipahami secara bahasa awam, ini adalah pernyataan malaikat yang berkaitan penciptaan makhluk yang sebetulnya berada di luar nalar para malaikat ini sendiri. Jadi malaikat tidak mampu memahami rancangan ilahi, makanya dia menyatakan dengan ungkapan nusabbih. Yang kedua, istilah sabbaha yusabbihu itu sebetulnya menyucikan Allah dari segala hal yang terkait dengan kekurangan apapun. Jadi segala sesuatu yang tidak layak disandarkan bagi Allah, maka disitulah peranan kata nusabbih itu. Jadi meniadakan kemustahilan bagi Allah dan sekaligus mengakui kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pengertian nusabbih. Jadi di awal perbincangan saya tadi, pengungkapan istilah sabbaha yusabbihu dari para malaikat itu sebagai teladan. Itu ungkapan dari makhluk yang sangat istimewa. Selain itu, nabi pun, para nabi pun juga mengungkapkan ungkapan yang sama, kata sabbaha yusabbihu itu. Bahkan sering kita juga mengalami peristiwa ketika kita membaca ayat yang sering kita baca, ada ungkapan kata nusabbih. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Itu peristiwa yang sangat dahsyat sebetulnya. Apa yang tidak mungkin tapi menjadi mungkin. Kenapa saya katakan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin? Karena ketika Nabi melakukan Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah, tidak ada bayangan bahwa itu tidak ada setetes darah yang tertumpah. Itu peristiwa yang luar biasa yang dialami oleh Nabi. Seharusnya tetesan darah itu tertumpah, tapi justru sebaliknya, tidak ada satu tetes pun darah yang tertumpah ketika Fathu Mekah itu terjadi. Makanya ungkapannya dengan pernyataan fasabbih, bertasbihlah kepada Tuhan. Ini merupakan tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ ada karya besar, karya dari Sang Maha Agung, bahwa yang tak terpikirkan oleh manusia, ternyata rancangan Allah lebih dahsyat dari apa yang dipikirkan oleh manusia. Ayat ini juga bermakna mencakup tanda kebesaran Allah. Makanya menggunakan ungkapan sabbaha yusabbihu, di sini menggunakan ungkapan subhana, maha suci dia. Subhanalladzi asra, maha suci dia, yakni Allah yang telah asra. Asra
itu artinya memperjalankan di waktu malam. Jadi tidak hanya terkait dalam makna memperjalankan saja, tapi memperjalankan dibatasi pada konteks waktu. Dan waktu itu dalam bahasa Arab dibagi dua, waktu siang dan waktu malam. Kenapa Allah di sini menggunakan kata asra, tidak menggunakan kata yang lain? Ini sangat aneh Quran. Istilah asra dalam Quran ini termaktub di dalam surah Bani Israel. Surah Bani Israel itu surat yang ke-17. Dan kenapa nama lain dari surat Isra, Al-Isra ini, nama lainnya adalah surah Bani Israel? Apa hubungannya antara peristiwa Isra Nabi kita Muhammad SAW dihubungkan dengan istilah surah yang termaktub di sini dengan pernyataan Bani Israel? Sebetulnya istilah Bani Israel dengan Asra itu mengandung makna yang sepadan dari sisi bahasa. Israel dengan Isra itu maksudnya sama. Dan kenapa dihubungkan dengan peristiwa Bani Israel? Kita harus tahu, kemarin kalau nggak salah sekitar 2 minggu yang lalu, umat Nasrani merayakan apa yang disebut perayaan Paskah. Tapi perayaan Paskah kaum Nasrani itu dimaksudkan memperingati kematian Isa Al-Masih untuk menebus dosa manusia. Itu Bani Israel. Itu adalah kaum Nasrani. Kaum Nasrani menggunakan istilah kata Paskah, tapi maknanya sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Sebenarnya istilah Paskah itu diambil dari bahasa Ibrani, yakni kata Pesah. Pesah itu artinya melewati. Apa itu melewati? Melewati itu bukan sekedar melewati, tapi peristiwa yang menunjuk pada konteks sejarah. Mengapa? Karena Bani Israel waktu itu harus keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan Fir'aun, di bawah pimpinan atau komando Musa, dan itu diperintahkan pada malam hari keluar dari tanah Mesir menuju tanah Palestina tanpa sepengetahuan Fir'aun. Jadi Musa diperintahkan oleh Ilahi bersama para pengikutnya, yakni Bani Israel, keluar dari wilayah Mesir. Keluar dari wilayah Mesir, sebelum mereka melewati yang disebut Laut Merah, makanya disebut Pesah, melewati artinya melewati Laut Merah itu. Musa memerintahkan kepada Bani Israel atas petunjuk Ilahi hendaknya menyembelih domba. Domba waktu itu adalah salah satu simbol dewa-dewa dari Fir'aun saat itu. Makanya cara penyembelihannya agak aneh. Sebelum domba itu disembelih, domba itu dipetuk kakinya sampai kepalanya bertemu dengan kaki yang bagian belakang. Kemudian itu baru disembelih. Setelah disembelih, darahnya dicurahkan di pintu-pintu Bani Israel. Sebagai tanda itu perlawanan pengingkaran atas dewa yang disembah oleh bangsa Fir'aun, bangsa Koptik waktu itu. Nah, setelah mereka melakukan acara seperti itu, maka mereka bersama-sama di bawah pimpinan komando Musa melewati yang disebut Laut Merah. Waktu itu dikejar oleh Fir'aun. Tidak ada harapan. Kalau mau maju dihadapkan pada Laut Merah, mau mundur di belakangnya sudah ada tentara Fir'aun. Jadi seakan-akan itu peristiwa yang maju kena, mundur kena. Tidak ada yang mungkin selamat. Mau ke depan pasti binasa, mau mundur ke belakang, ya namanya mundur ya ke belakang, pasti binasa juga. Maka disitulah Allah menampakkan tanda.
Allah menampakkan tanda. Tanda apa itu? Tanda mukjizat. Mukjizat apa? Laut itu terbelah dan disaksikan bukan hanya satu orang, tapi banyak orang, dan semua Bani Israel menyaksikannya. Itulah mukjizat yang dialami, peristiwa yang dialami oleh seluruh bangsa Israel waktu itu sebelum mereka memasuki tanah Kanaan yang disebut tanah Palestina. Ini tanda. Itulah sebabnya, hikmahnya, kenapa peristiwa Isra ini yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW dihubungkan dengan Bani Israel, karena ada kaitan. Yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad SAW adalah Isra, perjalanan di waktu malam, dan itu berkaitan dengan tanda mukjizat. Bani Israel pun, makanya disebut istilah Bani Israel, juga mengalami tanda mukjizat besar, dan itu juga terjadi malam hari. Itulah kaitan antara Nabi terakhir yang membawa Quran ini dengan Nabi sebelumnya yang membawa kitab Taurat. Dan faktanya memang betul. Ini fakta. Ini Pak Saleh Mukadar mana? Hah? Ada di belakang? Nah, nanti bisa dicek Pak Saleh Mukadar. Itu kitab Ulangan pasal 18 ayat 18 dan kitab Ulangan pasal 34 ayat 10. Ada pernyataan Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Torah Nevi'im dan Ketuvim. Itu kitab kaum Bani Israel, sampai sekarang masih kita bisa baca. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita, di dalam pasal 18 ayat 18 itu Allah menyatakan begini, Aku akan mengutus seorang nabi seperti engkau wahai Musa di antara saudara Bani Israel. Itu pasal 18 ayat 18. Sementara pasal 34 ayat 10 dikatakan tidak ada nabi yang seperti Musa dari antara Bani Israel. Dua ayat itu bisa disimpulkan, memang tidak akan diutus seorang nabi yang seperti Musa dari kalangan Bani Israel. Tetapi Allah berjanji akan ada nabi yang seperti Musa dari antara saudara Bani Israel. Siapakah saudara Bani Israel? Bani Ismail. Dan dari kalangan Bani Israel, Bani Ismail itulah nanti diutus orang yang seperti Musa. Jadi ini merupakan sebuah pernyataan tegas bahwa ada orang yang seperti Musa, dan itu muncul pada akhir zaman. Dan itu yang kita sebut sebagai khataman nabiyyin. Dan peristiwa yang dialami pun sama sebagaimana yang peristiwa yang dialami oleh Musa. Dilakukan tanda-tanda mukjizat di malam hari, dan itu bukan dialami oleh orang yang lain kecuali hanya mengacu pada dua orang besar ini. Yang satu disebut Moshe Rabbeinu alaihissalam, yang satu disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moshe Rabbeinu alaihissalam, orang Yahudi itu kalau menyebut Musa itu bukan Musa tapi Moshe Rabbeinu alaihissalam, maksudnya Musa guru kami, damai sejahtera atasnya. Disebut guru dia itu karena dia yang mengajarkan Taurat. Kalau dalam Al-Quran disebut Taurat, dalam bahasa mereka menyebut Torah, diambil dari kata or. Kalau bahasa Arabnya itu nur, cahaya. Kembali pada persoalan ayat ini. Jadi maha suci dia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah memperjalankan di waktu malam. Siapa yang telah diperjalankan di waktu malam? Bi abdihi. Allah di sini menggunakan istilah abdihi. Ini merupakan pelajaran akhlak bagi kita semua. Allah menyapa orang yang dimaksud, yang diperjalankan di waktu malam, tidak menyebut namanya secara langsung, tapi justru menyebutnya dengan jabatannya. Di dalam Al-Quran juga banyak hal yang menyebut Nabi kita
tetapi tidak disebut dengan nama. Allah hanya mengatakan ya ayyuhal mudaththir. Kemudian pada ayat yang lain Allah mengatakan ya ayyuhan nabi. Pada ayat yang lain Allah mengatakan ya ayyuhar rasul. Tidak pernah menyebut ya Muhammad, tidak pernah. Dan pada ayat ini Allah mengatakan bi abdihi, hambanya. Kenapa bisa seperti ini? Itu menunjukkan Allah sebagai Khalik ternyata punya etika dengan makhluk. Makhluk ini adalah yang paling istimewa. Dialah yang disebut sebagai khataman nabiyyin. Kalau nabi-nabi yang lain Allah menyebut nama, tapi kepada nabi yang unik ini, nabi yang terakhir yang disebut khataman nabiyyin, Allah tidak menyebut nama. Itu menunjukkan kedudukan yang istimewa yang dimiliki oleh sang nabi ini di antara semua makhluk yang lain. Bayangkan, makhluk itu di bawah kekuasaan Khalik. Tetapi anehnya, Khalik yang betul-betul kita agungkan ini, yang kita tasbih kepadanya, justru berakhlak kepada Rasulnya yang terakhir, yang mulia ini. Kalau sang Tuhan saja berakhlak kepada nabinya, maka bagaimana mungkin kita tidak berakhlak kepada nabinya? Akhlak kepada nabinya salah satu tanda bagi kaum yang beriman adalah melaksanakan sunnah-sunnahnya. Itu adalah akhlak yang paling mulia. Kenapa? Sebab kalau kita berakhlak kepada orang yang paling mulia, kita akan mengikuti apa perkataannya, apa perbuatannya. Itulah akhlak yang benar. Kalau Allah berakhlak kepada nabinya, diungkapkan dalam Al-Quran dan sekaligus diungkapkan dalam setiap sholat kita. Apa itu? Kita bersolawat kepada nabinya. Dan pasti kita bersolawat kepada nabinya saat kita menjalankan sholatnya. Sejajar dan sepadan dengan kita bertasbih di dalam sholat kita. Tidak ada orang yang menjalankan sholat ketika dia rukuk tidak membaca tasbih. Tidak ada seorang pun yang sholat ketika dia sujud tidak mengungkapkan kata tasbih. Memang tasbihnya agak berbeda, tapi substansinya sama. Kalau yang rukuk menggunakan Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau yang sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kenapa kita diperintahkan seperti itu? Kenapa tidak menggunakan ungkapan yang lain? Kenapa harus menggunakan ungkapan sabbaha yusabbihu tasbih seperti itu? Karena segala yang disebut sebagai makhluk tidak ada yang tidak bertasbih. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Telah bertasbih apa saja yang ada di langit dan yang di bumi. Jadi tidak ada yang namanya makhluk tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun bentuk tasbihnya berbeda. Semuanya bertasbih. Itulah sebabnya kalau makhluk bertasbih berarti meniadakan kemustahilan bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan itulah sebabnya kita diperintahkan untuk mengabadikan tasbih itu dalam gerak-gerak kita, terutama dalam sholat kita. Sejajar dengan kita bertahiyat, dan bertahiyat itu pun Allah mengabadikan akhlaknya Allah kepada nabinya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini akhlaknya Allah kepada nabi, dan kita diperintahkan juga sebagaimana Allah berakhlak kepada nabi, kita harus berakhlak juga kepada nabi. Dan salah satu tanda akhlak kepada nabi adalah menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan itulah yang termaktub dalam kedalaman makna dari ayat ini, kenapa Allah menggunakan ungkapan bi'abdihi, hambanya, tidak langsung menyebut nama.
Kemudian dipertegas ayat ini dengan ungkapan lain, Laila. Kenapa? Seakan-akan orang kalau membaca ini, kenapa disebut ada asra, kenapa juga ditambahkan kata Laila? Bukankah asra itu bermakna perjalanan di waktu malam? Kenapa juga ditambahkan Laila? Apa maksudnya? Ini litaukid, untuk menegaskan bahwa betul-betul peristiwa perjalanan ini terjadi pada satu malam. Pada satu malam, bukan lipatan hari-hari, tapi hanya satu malam. Ini yang disebut perjalanan istimewa yang mengindikasikan tanda ilahi. Jadi kalau diterjemahkan ayat ini, Maha suci Dia yang telah memperjalankan di waktu malam atas hambanya di malam hari. Kalau terjemahan harfiahnya ya, dari mana? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Saya tidak tahu jamaah di sini yang sudah umroh pernah nggak plusnya itu plus Yerusalem. Kalau plusnya plus Guangzhou banyak, plusnya plus Dubai banyak, plusnya plus Mesir, Yordan banyak. Tapi jarang sekali umroh plus Yerusalem. Padahal kalau umroh plus Yerusalem itu sebetulnya kita membuka peradaban besar antara khataman nabiin dengan nabi-nabi sebelumnya, sebagaimana yang telah dialami oleh nabi kita sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan minal masjidil haram. Nama lain Masjidil Haram dalam Al-Quran disebut dalam surat Bismillahirrahmanirrahim, wattini wazzaitun waturi sinin wahadal baladil amin. Jadi nama lain dari Masjidil Haram itu adalah negeri yang aman. Selain menggunakan nama Al-Haram, juga disebut Baitul Atiq. Itu adalah nama-nama lain. Kalau di dalam bahasa Arab, sebuah lokasi tapi memiliki banyak nama, itu mengindikasikan bahwa lokasi itu betul-betul sangat penting dan dikenal. Tapi kalau satu lokasi hanya punya satu nama, itu hanya biasa-biasa saja. Tapi kalau satu lokasi memiliki banyak nama, itu berarti tempat itu sangat istimewa. Sangat istimewa. Dan anehnya di dalam Al-Quran, dua lokasi yang berbeda ini memiliki nama-nama yang berbeda. Dan salah satu nama-nama itu diabadikan dalam Al-Quran yang kita bahas pada pagi ini. Disebutkan Masjidil Haram. Kalau kita ingat Masjidil Haram, itu sebetulnya tempat yang paling kuno dalam peradaban sejarah. Tempat yang dibangun yang paling kuno dalam peradaban sejarah, dan itu tercatat di dalam Al-Quran dan juga tercatat dalam semua kitab suci. Dalam semua kitab suci. Makanya ini disebut sebagai Makkah, disebut Makkah, dan nama lainnya disebut Bakkah. Sedangkan dalam kitab Mazmur, nama Bakkah sampai sekarang pun tetap tidak terhapus, nama Bakkah. Tapi penafsirannya dimaknai lain. Disebutkan nama Bakkah tapi merujuk pada tempat lain, bukan Bakkah yang di Mekah, tapi Bakkah di tempat lain. Ya, itu hak setiap orang untuk menafsirkan, tapi teks yang termaktub di dalamnya tetap nama Bakkah. Dan kata Bakkah diambil dari kata baka. Baka itu artinya tangisan. Kalau dikatakan tangisan, itu menunjuk pada peristiwa sejarah. Kebiasaan dalam tradisi orang Timur Tengah, nama tempat, nama orang itu selalu merujuk pada peristiwa yang melatarinya. Contoh, kalau nama orang, kenapa sih kok namanya itu Ishak? Nama anak Nabi Ibrahim disebut Ishak. Kenapa namanya disebut Ishak? Ternyata nama Ishak itu dari kata
Dahak kalau bahasa Arabnya, kalau bahasa Ibraninya Yitzhak. Yitzhak itu artinya tertawa. Jadi ini kalau diterjemahkan Nabi tertawa. Loh, kenapa kok disebut Nabi tertawa? Bukan nabinya ini waktu bayi tertawa, tidak. Tetapi dalam Al-Quran maupun dalam kitab Taurat dijelaskan ketika Ibrahim mendapatkan kabar dari malaikat bahwa nanti istrinya yang bernama Sarah akan melahirkan punya putra, maka yang namanya Sarah, yang rambutnya sudah memutih, usianya sudah tua, sudah menopause, dia mendengar ucapan malaikat itu, dia tertawa. Untuk mengabadikan itu, maka anaknya dinamai Ishak. Dan sebelumnya ketika Ismail tidak dikaruniai, ketika Ibrahim tidak dikaruniai seorang putra pun puluhan tahun, untuk mengabadikan itu maka anaknya dikasih nama Ismail. Apa artinya Ismail? Tuhan telah mendengar. Mendengar apa? Mendengar doa yang dipanjatkan berpuluh-puluh tahun, ternyata dikabulkan baru usia 86 tahun. Jadi nama itu punya latar. Sebagaimana kita ini kalau memberi nama anak kita juga nggak punya latar sejarah. Pokoknya suka lihat TV, kasih nama yang sama dengan yang di TV, ya kan? Beda. Itu baru nama orang. Nama tempat juga begitu. Dalam Al-Quran diabadikan nama Babil. Malakaini bi Babila Haruta wa Marut. Babil. Kenapa namanya Babil? Kalau dalam teks-teks bahasa Inggris disebut Babel. Itu dari dua kata. Bab itu pintu, El itu Tuhan. Jadi pintu Tuhan atau pintu surga. Sampai sekarang masih abadi. Di situ ada zigurat. Tahu zigurat ya? Zigurat itu semacam kayak piramid. Tapi piramid ini sekarang nggak utuh. Itu menurut sejarahnya yang termaktub dalam inskripsi, mereka yang disebut kelompoknya Namrud itu mau membangun benteng tempat tinggi yang ingin menantang Tuhan. Makanya disebut menara Babel. Babel artinya pintu menuju Tuhan. Dan itu diabadikan sampai sekarang. Tempatnya ada, bukti inskripsinya ada, dan kisah sejarahnya termaktub dalam Quran juga ada, tapi disebut Namrud. Sedangkan kitab agama sebelum kita disebut Nimrod. Dan itu abadi. Dan Masjidil Haram ini berkaitan dengan Ibrahim. Jadi Ibrahimlah yang membangun rumah suci di Makkah itu, yang disebut Baitul Haram. Tapi kenapa ini dihubungkan dengan Ilal Masjidil Aqsa? Karena di situ juga ada yang disebut sebagai rumah suci juga yang dibangun oleh seseorang nabi. Tetapi nabi ini yang membangun adalah Salomo. Kita menyebutnya apa? Sulaiman. Orang Jawa Tengah kok ada kata Sulaiman ya? Apakah itu ada mengadopsi dari istilah Arab sebetulnya karena susah melafalkan Sulaiman jadi Sleman ya? Tapi nggak ada hubungannya dengan arkeologi yang dikait-kaitkan, itu nggak ada hubungan. Tapi kalau Salomo dengan Sulaiman masih ada hubungan karena sama-sama di wilayah Timur Tengah. Kalau Sulaiman kita sebut Sulaiman alaihissalam, sedangkan di Israel sana disebut Salomo Hammelech alaihissalam. Artinya Salomo Hammelech sang raja alaihissalam, damai sejahtera atasnya. Kalau kita ya menyebut Sulaiman al-Malik alaihissalam, itu maksudnya. Jadi yang di Mekah itu dibangun oleh Ibrahim, yang di Yerusalem dibangun oleh seorang nabi yang bernama Sulaiman. Tapi di mana yang lebih tua? Yang lebih tua adalah yang ada di Makkah. Sulaiman dengan Ibrahim itu ratusan tahun jaraknya ratusan tahun. Dan Sulaiman itu putra dari Daud. Daud nasabnya sambung ke atas sampai kepada Yakub. Yakub anaknya Nabi Ishak, Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Sementara yang di Baitul Haram dibangun oleh Ibrahim sendiri. Ini masih ada kaitan dengan peristiwa yang disebut pemindahan kiblat sebetulnya. Dan sekaligus ayat ini menyadarkan kita bahwa kita ini sebetulnya ada dua kiblat. Kita ini punya jejak dua kiblat. Cuma yang satu kiblat yang tidak berlaku, bukan kiblat yang salah ya,
kiblat yang sudah tidak berlaku dan ada kiblat yang masih berlaku. Sementara agama sebelum kita masih menggunakan kiblat yang lama itu. Jadi ini sebetulnya bukti otentik historis yang betul-betul kita masih bisa lihat, oh ternyata kita ini masih punya jejak sejarah yang tidak bisa terhapus berkaitan dengan kiblat ini. Yang satu yang disebut Masjidil Haram, yang satu disebut Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkati sekelilingnya. Jadi wilayah yang disebut dari ujung utara yang disebut Yerusalem sampai ke Mekah, itu wilayah yang tidak ada habis-habisnya berkah Allah melimpah di sana. Bukan hanya berkah materi, tapi juga berkah non materi. Tidak ada agama yang tidak berasal dari wilayah itu. Agama ternyata ujung-ujungnya berasal dari itu. Termasuk saya pernah bicara di sini. Agama Hindu pun itu tidak lepas dari apa yang disebut nama Abhiraman, puter terahan, puter nahoran. Sementara dalam Islam disebut Ibrahim bin Tarih bin Nahur. Sementara saudara kita yang Yahudi menyebut Abraham bin Terah bin Nahor. Jadi merujuk pada orang yang sama, cara pengucapan yang berbeda. Jadi tempat itu betul-betul tempat yang dimuliakan. Saya nggak tahu ya, kenapa ya dalam tradisi Islam beliau itu disebut sebagai Abul Anbiya, karena memang semuanya ini berasal dari sono, dari dia, tidak ada yang dari yang lain. Bahkan ini yang namanya Lut, kita tahu Lut itu bukan anaknya Ibrahim, tapi keponakannya Ibrahim, artinya masih keluarga Ibrahim. Kalau Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa masih keturunan Ibrahim, tapi kalau Lut keponakan Ibrahim. Tapi di Cina mereka memang tidak mengenal Lut, tapi mengenal Dause. Itu yang kemudian kitab sucinya disebut sebagai kitab Tao Te King. Suatu saat nanti saya akan bedah kitab Tao Te King sesuai kesejajarannya dengan Quran. Aneh itu. Kenapa kok bisa ada kesejajaran yang di Cina sono, yang disebut kitab Tao Te King, yang dibawa oleh Lao Tse, ternyata kok hubungannya dengan Ibrahim? Susah kan orang Cina itu menyebut nama Lut jadi Lao Tse. Jangankan Lut jadi Lao Tse, Umar itu jadi Umar, Syafi'i jadi Syafi'i, Muhammad Nabi kita ini Muhammad jadi Muhammad. Susah. Itu lahjah. Artinya apa? Agama-agama ini rujukannya kepada Ibrahim nanti. Makanya kita nggak salah kalau dalam sholawat kita Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, karena semua agama rujukannya ke situ. Islam datang menyapa kembali agama-agama itu dan sekaligus sebagai penyempurna dan pengoreksi. Penyempurna ini yang penting dan sekaligus mengoreksi yang keliru-keliru itu. Jadi dengan ayat ini kita bisa memahami sejarah. Oh, ada kaitan ternyata antara kiblat yang satu dengan kiblat yang lain, dan di sekitarnya diberikan semacam keistimewaan barakna haulahu. Apa tujuannya? Linuriyahu min ayatina, agar kami tampakkan, kami perlihatkan kebesaran kami. Ini kebesaran kepada siapa? Ini kebesaran kepada Allah yang ditampakkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita sendiri mengalami peristiwa itu maha besar yang telah Allah tampakkan kepada beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu huwas samiul basir, dan sesungguhnya dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Para jamaah yang berbahagia, ini adalah latar historisnya, latar sejarahnya. Namun apa di